Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua di tahun yang baru. Dan saya percaya di tahun yang baru ini kita semua mempunyai pengharapan yang baru. Amin saudara. Nah saudara, seringkali orang saudara berpikir pengharapan itu sama dengan angan-angan. Atau mungkin mereka berpikir pengharapan itu adalah moga-moga, mudah-mudahan, mimpi-mimpi indah. Misalnya saja mereka berharap di tahun ini mereka mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Atau mereka berangan-angan seandainya saja mereka mendapatkan sebuah undian yang memenangkan sebuah rumah yang besar bagi mereka. Atau mungkin mereka saudara memimpikan anak mereka lulus menjadi dokter dan sebagainya. Nah saudara, kalau pengharapan itu diartikan adalah sebuah angan-angan atau sebuah mimpi atau moga-moga atau mudah-mudahan, maka seringkali saya menemukan pengharapan model seperti itu seringkali mengecewakan saudara. Kenapa? Ternyata kenyataannya tidaklah sama dengan apa yang diharapkan. Nah saudara, sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang pengharapan? Ibrani saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 saudara. Ini adalah sebuah ayat yang diberikan Tuhan bagi Anda dan saya. Menjadi tema tahun ini saudara. Ya, terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin saudara. Jadi saudara, tahun ini Tuhan memberikan adalah tahun pengharapan bagi kita. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah sauh yang kuat dan aman. Apa sih sauh itu saudara? Sauh mungkin lebih dikenal dengan kata jangkar. Dan saudara, jangkar ini fungsinya adalah saudara untuk menambatkan sebuah perahu atau sebuah kapal pada sebuah daratan atau sebuah tempat agar kapal itu tidak hanyut terbawa arus laut atau karena kencangnya angin atau gelombang. Nah saudara, ukuran jangkar tentunya bila dibandingkan dengan sebuah perahu itu sangat kecil saudara. Tapi fungsi dari jangkar ini sangat penting. Kenapa? Sekali lagi, fungsi jangkar adalah untuk menahan perahu itu dari ombak atau dari angin. Seringkali kapal itu menjadi kandas atau hanyut karena ombak atau karena angin atau karena badai. Dalam kehidupan kita saudara, seringkali kita katakan kehidupan kita adalah seperti sebuah perahu. Dan seringkali perahu kehidupan kita terombang-ambing, goyah, goncang karena angin yang ada dalam kehidupan kita. Angin itu bisa berupa saudara ekonomi yang macet. Bisa juga berupa saudara tubuh yang sedang sakit-sakitan. Atau angin itu saudara adalah merupakan sebuah kekecewaan, kepahitan saudara, kegagalan atau sebuah perceraian saudara, sebuah pergumulan di dalam rumah tangga atau saudara dengan kondisi anak kita dan sebagainya. Seringkali persoalan dan masalah saudara itu menggoncangkan perahu kehidupan kita. Nah untuk itu kita sangat memerlukan jangkar dalam hidup kita. Orang bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum dalam waktu tertentu. Tetapi orang tidak bisa hidup kalau dia tidak punya pengharapan. Jadi sangat penting dalam hidup kita mempunyai yang namanya pengharapan. Amin saudara. Nah saudara, janganlah pernah melabuhkan atau melemparkan jangkar kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Atau mungkin Anda saudara melabuhkan jangkar itu kepada sebuah daratan. Daratan itu mungkin bisa berupa saudara kekayaan, nama tenar saudara, atau kepintaran Anda saudara, usaha Anda,
Maka kalau kita tambatkan jangkar kita pada kekuatan diri kita atau berharap kepada orang lain, saya mau katakan sekali lagi, itu pasti mengecewakan. Seorang terkaya di Jerman yang bernama Adolf Merki, saudara, orang kaya di Jerman. Dia punya farmasi, saudara, yang mempunyai karyawan 22.000. Wah, saudara, luar biasa. Dari pabrik farmasinya saja menghasilkan, saudara, 21,6 miliar euro. Atau kalau dirupiahkan, saudara, menghasilkan 320 triliun. Jadi orang ini orang kaya banget, saudara. Dan dia juga bukan cuma punya farmasi, tetapi dia juga punya, saudara, usaha semen yang mempunyai, saudara, karyawan 68.000. Belum lagi otomotifnya nomor 1, saudara, di Jerman itu Volkswagen. Nah, saudara, ternyata saudara tidak bisa, saudara, hidupnya ditambatkan, saudara, kepada kekayaan. Bukti nyata, saudara, orang kaya ini ternyata mengalami putus asa, saudara, sehingga di tahun 2009 yang lalu, saudara, dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di kereta api. Artinya kekayaan bukanlah sebuah, saudara, jangkar yang kuat bagi kita. Kita tidak bisa mengandalkan hidup kita kepada kekayaan kita, karena pasti itu akan mengecewakan. Nah, saudara, ya dikatakan, saudara, pengharapan kita harus, saudara, dilabuhkan ya menjadi jangkar, menjadi sau yang kuat dan aman kepada, saudara, salib Kristus. Kepada karya Kristus yang sudah selesai, saudara. Pada waktu disalib, tabir yang ada, yang, saudara, membagi bait kudus itu terbelah menjadi 2. Artinya, saudara, ya ada jalan masuk, ada pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus yang telah menyelesaikan karya di atas kayu salib. Kita bisa mengharapkan, saudara, yang baik karena karya Kristus Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Dan saudara, pengharapan kita adalah pengharapan yang kokoh, yang kuat. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, bukan angan-angan, bukan mimpi-mimpi. Tapi pengharapan kita di dalam Kristus, ya dan amin. Nah, saudara, ya sebuah kisah di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai ke 26 saya bacakan bagi Anda. Mungkin kisah ini adalah kisah yang sering Anda dengar karena sering kali dikhotbahkan. Tapi hari ini saya berdoa biarlah kita menerima pewahyuan yang baru. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ke-26 bunyinya begini, saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Sebuah waktu yang bukan singkat, saudara. Ya, tapi sebuah waktu yang sangat panjang, saudara. Apalagi bagi orang yang sedang menderita sakit. Betul, saudara. Kita sakit 1 hari saja kita sudah bosan dan tidak betah. Seringkali kita menjadi marah-marah karena menderita sakit 1 hari. Dan wanita ini 12 tahun. Dikatakan dia sudah berobat, saudara, ya, ke berbagai tempat, ke berbagai tabib, sehingga Alkitab mengatakan dihabiskan semua yang ada padanya. Artinya, saudara, wanita ini dulunya kaya raya. Betul, saudara. Dia bisa berobat selama 12 tahun sehingga habis uangnya. Kalau di zaman kita mungkin kita sudah mendengar ada dokter, saudara. Ya, mungkin dokter ada di Singapura yang pinter. Maka kita akan mengeluarkan uang kita untuk pergi berobat ke Singapura.
harapan kita saudara begitu besar karena mendengar dokter hebat ada di Singapura. Tapi apa yang terjadi saudara, waktu kita saudara sudah berobat di Singapura, ternyata kita tidak sembuh. Maka pengharapan yang ada saudara, yang kita miliki itu tiba-tiba turun dan kandas. Tapi tiba-tiba kita kembali mendengar ada sebuah pengobatan di Penang misalnya saudara, yang begitu luar biasa, yang telah menyembuhkan banyak orang. Harapan timbul dalam hati wanita itu. Dan dia pergi ke Penang saudara misalnya, dan kemudian dihabiskan uangnya untuk berobat. Tapi apa yang terjadi di Penang juga ternyata tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengar lagi berita, bukan cuma di Penang, bukan di Singapura, tetapi di Beijing, di Cina. Maka mungkin saudara ya, dia berobat kembali ke Beijing. Harapan kembali tumbuh dan timbul. Tapi harapannya saudara kepada manusia, kepada dokter, kepada saudara kehebatan saudara, ternyata itu kandas dan membuat wanita ini kembali terpuruk di dalam keputusasaan. Dia berulang-ulang berharap tapi kecewa. Dia berkali-kali berharap dan kembali kecewa. Sehingga 12 tahun dia alami keadaan seperti ini. Anda bisa mengerti dan saudara merasakan betapa putus asanya wanita ini. Setelah habis hartanya, dia tidak lagi bisa punya pengharapan karena dia tidak lagi punya uang untuk berobat. Nah saudara, kala itu, ketika itu dia saudara mendengar akan Kristus Yesus. Dia mendengar ada seorang yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Dan saudara, apa yang terjadi? Dikatakan Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, waktu dia mendengar berita tentang Yesus, timbul kembali harapan saudara. Walaupun saya percaya mungkin harapannya itu kecil sekali, tetapi dia berusaha dan dia kembali membangkitkan pengharapannya. Maka dia berkata, dia menjamah jubahnya saudara, karena dia mendengar tentang Yesus. Saya tertarik dengan kata mendengar saudara. Roma 10 ayat 17 bunyi begini. Jadi iman saudara timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Amin saudara. Waktu Anda mendengar dan waktu Anda mendengar firman Kristus, maka timbullah imanmu. Timbul itu saudara, timbul, Anda tentu mengerti kata timbul itu adalah sesuatu yang naik ke atas. Misalnya kalau saya punya saudara sesuatu barang, saya lemparkan ke sebuah lautan atau ke sebuah sungai, maka barang itu tenggelam saudara di dasar sungai itu. Tapi satu kali saudara, barang yang saya lemparkan itu saudara timbul, muncul ke atas. Itu kurang lebih pengertian timbul. Nah saudara, pada waktu Anda mendengar firman Tuhan, waktu Anda mendengar khotbah-khotbah Tuhan, Anda sedang memasukkan saudara firman itu ke dalam hidupmu. Dan mungkin ada di dasar hati kita. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu saudara kapan firman yang kita pernah dengar itu timbul. Tapi satu waktu kita mengalami permasalahan, kita mengalami jalan buntu, maka firman yang saudara pernah Anda dengar, yang mungkin ada tenggelam di dasar hatimu, tiba-tiba muncul, timbul, dan saudara memberikan iman, kekuatan kepada kita. Amin. Untuk itu sangat perlu sekali bagi kita untuk mendengar dan mendengar firman Tuhan. Karena bagaimana muncul dan timbul firman itu kalau Anda tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca firman Tuhan. Untuk itu di tahun ini, bacalah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sehingga saudara, walaupun kelihatannya
firman kala itu tidak berguna bagi Anda, kelihatannya tidak ada saudara faedahnya, tapi percayalah firman yang Anda pernah dengar itu saudara satu waktu akan muncul di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, diingatkan saudara kalau firman itu pernah kita dengar dan baca, dan kemudian itu menimbulkan iman di dalam kita. Waktu kita putus asa, waktu kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita pernah dengar, kita pernah baca bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Maka waktu kita sakit, ayat tadi timbul dan kemudian saudara mengingatkan kita dan menumbuhkan iman kita. Wow, bilur-bilurnya menyembuhkan. Amin saudara. Untuk itu saudara, saya percaya saudara tahun ini waktu kita terus tenggelamkan firman itu ke dasar hati kita, dengar dan baca. Saya percaya di tahun ini saudara yang mungkin begitu banyak kegelapan, begitu banyak mungkin hal-hal yang kita tidak ketahui saudara apa yang terjadi. Tetapi yang pasti firman itu pasti berbuah dan membuat kita saudara mengalami saudara kemenangan karena iman timbul dalam hidup kita. Amin saudara. Anda mungkin berkata, saya sudah capek bu beriman, saya sudah capek berharap, saya sudah tidak lagi punya pengharapan. Saudara dengar firman Tuhan hari ini yang terambil Yesaya 40 ayat ke-28 sampai 31. Saya bacakan dari terjemahan firman Tuhan saudara sehari-hari saudara. Dikatakan begini, apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar bahwa Tuhan ialah Tuhan yang kekal, pencipta bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak pernah menjadi letih atau lesu. Tidak seorang pun dapat mengukur betapa dalam pengertiannya. Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu, dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Orang-orang muda dapat menjadi letih dan lesu. Para pemuda pilihan dapat jatuh karena kepayahan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan sayap Raja Wali. Mereka akan lari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Buat saudara yang tahun ini mungkin di awal tahun ini saja sudah berkata, saya sudah capek, saya sudah letih dengan kehidupan. Saya tidak lagi bisa berharap karena saya sudah tidak lagi punya pengharapan. Betapa banyak kekecewaan yang saya alami. Dengar saudara, berita baik bagi Anda yang letih dan lesu. Tuhan berkata apa saudara? Bahwa kita akan diberikan kekuatan yang baru bagi yang letih dan lesu. Katakan amin saudara. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara, dalam Alkitab mungkin saudara berkata, Alkitab yang Anda baca, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, menantikan Tuhan dalam terjemahan lain itu yang mengandalkan Tuhan. Atau saudara ada yang memakai terjemahan menantikan itu adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, tahun ini saya mau katakan dan saudara saya mau terus katakan, berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhanmu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Seumpama burung Raja Wali yang pasti akan terbang naik tinggi mengatasi badai, taufan, angin saudara. Ya, persoalan kita memang mungkin belum selesai hari ini. Hidup kita saudara yang kacau mungkin belum kelar, belum selesai hari ini. Tapi buat Anda dan saya yang punya pengharapan saudara, saya mau mengatakan ada kekuatan yang baru bagi kita. Kenapa? Tahun ini Tuhan sudah katakan adalah tahun pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah seperti sauh, seperti jangkar yang kuat dan aman, yang kokoh bagi jiwa kita. Saudara, saya berdoa, biarlah tahun ini kita akan lewati dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 mengatakan pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Untuk itu, bagi Anda yang mungkin sedang lagi dalam kepayahan, sedang dalam keadaan saudara mungkin sulit,
ya tidak lagi bisa bergerak, tidak lagi mau berjalan, apalagi berlari, karena sudah letih dan lesu. Sudah tidak lagi mau berharap akan hal-hal yang tinggi-tinggi. Saya mau mengatakan hari ini, saudara, jangan menyerah. Teruslah berharap, karena pengharapan kita di dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Amin, saudara. Tetap semangat bagi kita. Jalani tahun 2021 dengan kemenangan yang dari Kristus Yesus. Berharap, berharap, dan berharap. Maka pada waktunya kita akan sampai di tempat yang semestinya yang Tuhan sudah berikan bagi Anda dan saya. Amin, saudara. Saya berdoa, biarlah tahun ini kita dilimpahi dengan kekuatan yang baru. Kita dianugerahkan dengan kasih-Nya yang besar untuk kita jalani hari demi hari dengan terus berharap kepada Kristus Yesus. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya.